Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan berikutnya tentang kaidah-kaidah terkait al-asmaul husna. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang urgensi belajar al-asmaul husna. Maka pada pertemuan ini kita bahas kaidah-kaidah sebelum kita masuk pada penjelasan tentang nama-nama Allah, ya. Al-asmaul husna disebutkan dalam Al-Qur'an dalam 4 ayat, ya. Dalam 4 ayat. Ayat yang pertama dalam surat Al-A'raf 118 180 kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Fad'uuhu biha, ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah dengannya. Jadi kita disuruh berdoa dengan nama-nama Allah yang terindah. Maka kita perlu mengenal sebagai kita bertawasul dengan nama-nama tersebut untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surat Thaha kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Sungguhnya Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, bagi Dia nama-nama yang terindah. Kemudian surat Al-Isra surat 17 kata Allah Subhanahu wa taala, qul idullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, kata Allah, qul idullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kata Allah, berdoalah dengan menyebut Allah, boleh. Awidu ar-Rahman atau serulah ar-Rahman, ma Allah, ma ar-Rahman, enggak ada masalah. Kenapa? Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mau berdoa dengan Allah, dengan Rahman boleh. Kenapa? Karena Allah memiliki nama-nama yang terindah. Di antara nama Allah, ada juga Ar-Rahman. Kemudian surat Al-Hasyr setelah Allah sebutkan nama-nama Allah, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Al-asmaul husna, ya. Inilah penyebutan Allah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah memiliki nama-nama Allah yang indah. Nah, sekarang apa kaidah-kaidah terkait dengan asma Allah? Kita akan sebutkan. Pertama tentang bagaimana menentukan ini nama Allah atau bukan. Apa sih dhawabit atau syarat-syarat suatu nama dijadikan nama Allah. Ini sudah Ibu ya? Oke, atau syarat-syarat suatu nama di merupakan nama Allah. Allah berfirman, ya, walillahil asmaul husna. Tadi dalam surat Al-A'raf 180, ya. Kata Allah, walillahi al-asma'u al-husna fad'uuhu biha. Bagi Allah nama-nama yang terindah, ya. Bagi Allah nama-nama yang terindah. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Berdoalah atau mintalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Nah, dari ayat ini surat Al-A'raf 180. Allah mengatakan ada 3 syarat, ya.
tiga syarat untuk menentukan bahwasanya itulah nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama, di sini Allah mengatakan walillah bagi Allah al-asma. Di sini ada alif lam, al-asma al-husna. Al-asma al-husna. Alif lam di sini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan alif lam al-ahdiyah. Kalau kita artikan yaitu bagi Allah nama-nama tersebut, yaitu sesuatu yang sudah dikenal. Nama-nama tersebut ya. Jadi sesuatu yang dikenal ya. Sehingga nama-nama tersebut ini syarat pertama. Jadi syarat pertama yang nama-nama tersebut sudah dikenal, sudah ma'ruf, sudah dikenal. Ya. Kalau kita bilang ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki, belum dikenal. Tapi kalau saya pakai alif lam, ra'aitu rajul, saya mengenal si laki-laki itu, ada sinya. Jadi sudah dikenal. Kalau asma nama-nama, tapi kalau saya bilang al-asma si nama-nama itu. Kalau bahasa Arab itu alif lam di antara fungsinya menunjukkan al-ahdiyah itu sesuatu yang sudah kita tahu. Sehingga ketika Allah mengatakan walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-nama, maksudnya nama-nama tersebut yang sudah dikenal, yang sudah dikenal. Nah, oleh karenanya nama-nama yang karena sudah dikenal, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan yang menamakan yang menentukan adalah Allah sendiri. Dalam hadis Rasulullah SAW berdoa untuk doa menghilangkan kesedihan. Kata Nabi SAW, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Kata Nabi SAW, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak. Sammaita bihi nafsaka. Artinya, ya Allah, aku mohon bertawasul dengan seluruh namamu, yang itu adalah nama engkau, sammaita bihi nafsak. Maknanya yang engkau namakan dirimu sendiri. Yang engkau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Ya. Jadi yang menentukan nama untuk Allah adalah Allah sendiri. Allah itu Allah sendiri. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya nama Allah harus ada dalilnya. Karena Allah yang menamakan sendiri, maka harus berdalil, harus pakai dalil. Dalilnya dari mana? Al-Quran maupun sunnah. Al-Quran dan sunnah. Sudah ini, tidak mungkin kita bikin nama Allah sendiri. Jadi syarat pertama, inilah syarat pertama bahwasanya nama-nama tersebut harus pakai dalil. Inilah syarat pertama. Bahwasanya nama-nama Allah harus berdalil. Kenapa harus berdalil? Karena yang menamakan Allah siapa? Allah sendiri. Dan nama-nama tersebut, kata Allah, walillahil asmaul, bagi Allah nama-nama itu yang indah, yang terindah. Dari sini ada beberapa kesalahan terkait ini, kesalahan terkait syarat pertama. Saya bilang kesalahan terkait syarat pertama. Apa kesalahan tersebut? Di antaranya, misalnya menamakan Allah tanpa dalil, dengan tanpa dalil, yaitu memberi nama kepada Allah tanpa dalil. Tanpa dalil. Seperti apa? Seperti orang-orang filsafat menamakan Allah dengan al-illatul ula. Seperti nama Allah al-illatul ula, yaitu sebab pertama. Mereka menamakan Tuhan dengan sebab pertama. Ini contoh. Atau seperti mereka namakan al-aqil, yang berakal, yang berfikir. Tidak ada Allah pernah menamakan dirinya dengan yang berakal. Ya. Ada syarat-syaratnya.
Secara makna benar Allah tentu berpikir, tapi Allah tidak pernah menamakan dengan nama Al-Aqil. Kemudian juga misalnya orang Nasara menamakan dengan Al-Ab, Tuhan Bapa. Ya, Tuhan Bapa ini tentu juga adalah penamaan yang salah ya, yang salah ya, yang salah. Karena kalau bapak melazimkan punya apa? Anak ya. Adapun penamaan al-illatul ula ini orang-orang falasifah ingin menjelaskan bahwasanya Allah tidak mencipta, tapi antara hubungan Allah dengan makhluk adalah hubungan sebab dan akibat. Ini bahasanya panjang, tidak mungkin kita bahas di sini ya. Yang kedua, misalnya menamakan nama kepada Allah tanpa dalil. Pertama menamakan tanpa dalil, yang kedua misalnya adalah menetapkan nama yang buruk bagi Allah. Oh ini sudah tadi sama ya. Sebagian nama dengan sebagian nama berkonsekuensi buruk. Sebagian nama-nama tersebut di atas berkonsekuensi buruk. Tadi kita bilang kalau al-ab berarti Allah Bapak, berarti Allah punya anak. Kalau illatul ula, apa konsekuensi buruknya? Jadi begini, orang falasifah, ini panjang lagi ya. Jadi mereka itu tidak ingin bilang Allah mencipta. Jadi mereka menolak sifat penciptaan. Kata mereka alam itu azali. Alam itu azali bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah sebab, sementara alam adalah al-ma'lul. Allah adalah ilah, alam adalah al-ma'lul, dan keberadaan Allah dan alam bersamaan. Sama-sama azali. Sehingga mereka tidak bilang Allah menciptakan, tetapi alam ada bersama dengan Allah, hanya saja Allah adalah sebab, alam adalah akibat. Ini panjang, cuma saya tidak ingin bahas ya. Cuma ini menunjukkan bahwasanya nama al-illatul ula punya konsekuensi yang buruk, yang itu orang-orang falasifah ya menamakan Tuhan dengan nama tersebut ya. Sehingga menolak adanya penciptaan, padahal Allah Maha Pencipta, dari tidak ada menjadi ada. Jadi mereka bilang tidak ada Tuhan mencipta dari tidak ada menjadi ada, enggak mungkin, enggak boleh Tuhan begitu. Jadi Tuhan sebab, makhluk adalah akibat, tanpa ada, dari tidak ada menjadi ada, karena menurut mereka alam itu adalah azali bersama Allah. Ini tentu kekufuran. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menamakan Allah dengan kias. Atau menamakan Allah dengan kias. Ya. Ini tidak boleh. Menamakan Allah dengan analogi, dengan kias atau analogi. Seperti nama Allah adalah Al-Jawad. Al-Jawad itu Maha Dermawan. Ini ada. Ini nama Allah. Kemudian ada yang pingin mengkiaskan dengan misalnya As-Sakhi. Ini ada dalilnya, nama Allah ada dalil. Ada dalil. Kemudian ada yang ingin menamakan As-Sakhi. As-Sakhi ini juga maknanya dermawan. Tetapi kata para ulama, As-Sakhi tidak boleh. Kenapa? Karena dia mengandung makna kelembekan atau kelemahan. Sakhi itu ada makna karena mengandung makna lemah. Mengandung makna lemah. Ya. Meskipun secara bahasa Arab, Sakhi juga maknanya adalah dermawan. Tapi beda dengan Jawad. Jawad menunjukkan kelapangan, keluasan. Sehingga tidak boleh kita menamakan Allah dengan As-Sakhi. Adapun Al-Jawad ada dalilnya. Ada dalilnya. Jadi tidak boleh dengan analogi. Ya. Contoh lagi, misalnya nama Allah Al-Qawi. Contoh nama-nama Al-Qawi. Maha kuat. Ini ada dalilnya. Maha kuat. Ini benar. Tapi tidak boleh kita menamakan Allah dengan Al-Jalad. Adapun Al-Jalad ini juga sama, Maha kuat. Sama maknanya juga kuat. Tapi ini salah. Kenapa? Karena kuat itu seperti Al-Jalad ada maknanya kayak sabar terpaksa. Seperti seorang yang pekerja, dia kerja keras, dia itu namanya jalad. Ini rajulun jalad, seorang laki yang kuat bekerja, tapi dia memaksa kayak ada beban yang harus dia
lakukan dengan sabar. Adapun Allah tidak demikian. Allah melakukan semuanya dengan mudah. Jadi secara makna al-jalad adalah kuat, namun tidak boleh untuk Allah karena mengandung makna kayak terbebani. Mengandung makna terbebani. Tapi ini kita bahas tentang syarat pertama bahwasanya nama-nama Allah harus dari Al-Quran maupun sunnah. Contoh lagi terakhir, ya saya kasih contoh ini, Jawad, Al-Qawi. Contoh yang ketiga misalnya adalah Al-Alim. Al-Alim nama Allah bukan? Nama Allah. Maknanya maha mengetahui. Tidak boleh kita menamakan dengan Al-Arif. Al-Arif, pemilik ma'rifat. Ini salah. Kenapa Al-Arif tidak boleh? Meskipun maknanya sama-sama mengetahui, karena Al-Arif itu ada kesan mengetahui setelah kejahilan. Mengetahui setelah tadinya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Maka kita tidak boleh menamakan Allah dengan Al-Arif. Tapi yang ada Al-Alim. Mengetahui, berilmu. Berilmu tidak mesti didahului dengan ketidaktahuan. Tapi kalau Al-Arif, seakan-akan berilmu setelah ketidaktahuan. Maka tidak pantas untuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini syarat pertama. Paham Ibu? Ya. Ya. Ini ujian semakin berat. Jadi kita belajar kaidah-kaidah dulu sehingga ketika kita masuk dalam bahasa nama-nama Allah kita lebih paham ya. Syarat pertama. Syarat kedua, fad'uuhu biha. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, syarat kedua, dari firman Allah, fad'uuhu biha. Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Dengan nama-nama tersebut. Nah, berarti di antara syarat nama-nama tersebut bisa digunakan untuk berdoa, yaitu nama-nama tersebut digunakan untuk berdoa. Untuk berdoa. Nah, berdoa di sini fad'uuhu biha, berdoalah. Ini ada dua makna. Dua makna. Pertama adalah menyeru dengan nama tersebut, menyeru nama tersebut dalam doa. Contoh kita mengatakan, ya Razzaq, wahai maha pemberi rezeki, urzuqni misalnya, urzuqni. Jadi wahai Razzaq, nama Allah apa? Ar-Razzaq. Kita bilang wahai maha pemberi rezeki. Berilah rezeki kepadaku ya. Berilah rezeki kepadaku. Jadi kita panggil Allah ya Razzaq. Ini namanya kita berdoa ketika meminta. Yang kedua, ini namanya doaul masalah. Kalau istilahnya doaul masalah. Ada istilah nanti ibu-ibu namanya doaul masalah, itu doa meminta, doa meminta. Ketika kita doa meminta, kita menyebut nama Allah ya Razzaq sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita ingin diampuni, kita bilang ya Ghafur. Apa ya? Ya Ghafur. Misalnya kita bilang ya Ghafur, wahai maha pengampun, ighfirli, ampunilah aku. Ya. Kita meminta wahai maha pengampun. Ya. Warhamni wa anta khairur rahimin. Ya Allah rahmatilah aku, anta arhamur rahimin. Engkau yang maha penyayang. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Wahai pengasih, wahai penyayang, rahmatilah aku. Ya Qawi, ya Aziz, wahai yang maha kuat, yang maha perkasa. Misalnya, hancurkanlah mereka, tolonglah aku. Ini makna pertama. Makna kedua, di antara makna doa adalah doaul ibadah. Doaul ibadah. Doa maknanya ibadah. Doa jadi doa ada maknanya meminta, doa ada namanya ibadah. Maknanya ibadah. Maksudnya doa maknanya ibadah, yaitu kita menghayati makna dari nama tersebut dalam kehidupan, makna dari nama tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh, bagaimana kita beribadah dengan Ar-Razzaq? Beribadah dengan Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki, adalah dengan meyakini Allah Maha Pemberi rizki. Yakin bahwasanya rizki semua dari Allah, yaitu yakin semua rizki dari siapa? Allah. Dan ini penting ketika kita meyakini rizki semua dari Allah, kita tidak bergantung kepada manusia. Yang kedua, kita tidak akan mencari harta yang haram. Allah kasih rizki, saya nggak mau yang haram. Halal ada Allah kasih. Saya punya jatah harta halal. Saya tidak mau cari harta yang haram. Ini contohnya kita meyakini bahwasanya Allah memberi rezeki dalam kehidupan masing-masing. Misalnya kita punya anak, takut kalau punya anak nanti siapa yang kasih rezeki? Bilang masing-masing anak ada rezekinya. Itu maksudnya keyakinan itu bukan kita sedang minta rozak, tapi kita yakini makna rozak dalam kehidupan kita sehari. Banyak orang beribadah, dia gara-gara cari banyak orang cari rezeki, gara-gara cari rezeki dia tidak beribadah. Padahal ketika dia beribadah kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Supaya rezeki dia lancar, beribadahlah kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Karena yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fabtaghu indallahi rizq." Carilah di sisi Allah rezekimu. Jangan yang adapun pekerjaan itu hanyalah sebab. Ini contoh. Contoh lagi misalnya beribadah dengan Ghafur, Al-Ghafur. Beribadah dengan Al-Ghafur, yakin sebesar apapun dosa Allah mengampuni. Sebesar apapun dosa Allah tetap bisa mengampuni. Allah tetap mengampuni jika bertobat. Sehingga orang ketika terjerumus dalam maksiat dia tidak putus asa. Dia tidak putus asa, dia sehingga kembali kepada Allah. Inilah makna fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan dua makna. Pertama, memintalah dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, hayatilah makna-makna tersebut dan gunakan dalam kehidupanmu sehari-hari. Paham ibu-ibu? Paham ya? Ini penting kita. Jadi itulah fad'uhu biha. Doa ada dua. Doa al-mas'alah, doa di sini maksudnya ada dua doa di sini. Maknanya berdoalah dengan nama-nama tersebut, bisa doa meminta, bisa doa ibadah. Sudah syarat kedua? Sekarang kita lanjut syarat ketiga. Syarat ketiga. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna." Sini al-asma al-husna. Al-asma artinya nama-nama. Al-husna kalau bahasa Arab artinya yang terindah. Dia adalah apa namanya? Muannats dari al-ahsan. Al-husna maksudnya kalau bahasa Arab dia adalah maknanya yang terindah. Yang terindah. Sehingga di antara syarat nama-nama Allah, nama itu secara zatnya menunjukkan makna yang indah. Harus menunjukkan makna yang indah saja. Tanpa mengandung makna yang buruk. Tanpa mengandung kemungkinan makna yang buruk. Makna yang buruk. Baik. Contoh dua nama. Contoh. Al-Ghafur. Al-Ghafur, nama Allah. Nama Allah. Maha pengampun. Artinya apa? Maha pengampun. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Al-Ghafur. Ini adalah nama Allah. Apakah ada makna kemungkinan makna yang buruk? Tidak ada. Orang yang memaafkan orang yang baik. Kalau orang itu baik, apalagi Allah yang Maha pengampun. Ini pujian kepada Allah. Dia tidak mengandung makna buruk. Ini adalah pujian. Ini adalah indah dan pujian bagi Allah.
Sama al-qawi, contoh ini contoh apa yang contoh al-ghafur. Yang berikutnya misalnya yang mengandung nama buruk, contoh misalnya kita bilang al-fa'al, yang melakukan. Al-fa'al ya, ini tidak disebut nama Allah. Kenapa? Karena yang melakukannya tidak menunjukkan pujian. Melakukan apa? Paham? Padahal dalam Al-Quran ada firman Allah, fa'alul lima yurid. Dalam Al-Quran ada nama fa'alul lima yurid. Melakukan apa ini? Tapi kalau sekedar al-fa'al yang maha melakukan, tidak menunjukkan pujian secara tidak khusus menunjukkan pujian. Pujian dan keindahan. Karena masih ada melakukan apa? Melakukan banyak perbuatannya. Bisa baik, bisa buruk, dan seterusnya. Sama dalam Al-Quran, Allah juga mengatakan punya sifat yurid. Di antara sifat Allah adalah yuridullah, yuridu. Tapi tidak kita katakan al-murid. Al-murid, yang maha berkehendak. Enggak juga, ini juga tidak. Karena yang maha berkehendak tidak ada menunjukkan makna. Beda dengan al-ahad, yang maha esa. Terpuji enggak? Terpuji secara zatnya langsung terpuji. At-tawwab, yang maha menerima taubat, langsung terpuji. Ya. Seperti Al-Qadir yang maha kuasa, langsung terpuji enggak? Terpuji ya. Ar-Rahim yang maha penyayang, langsung terpuji enggak? Terpuji. Tapi kalau yang maha berkehendak lah, ini apa berkehendak apa? Yang maha berbuat, maka tidak pantas untuk menjadi nama Allah. Padahal di antara sifat Allah adalah perbuatan, di antara sifat Allah iradah, kehendak. Paham bedanya? Paham Ibu? Harus diulang. Aduh, ini gimana mau ujian kalau begini? Ulang. Saya bilang, di antara syarat ketiga untuk menjadi nama Allah, dia harus bersifat al-husna. Al-husna itu bahasa Arab artinya yang terindah. Sehingga harus nama itu menunjukkan langsung keindahan, tidak mengandung kemungkinan makna yang buruk. Dan nama-nama Allah rata-rata langsung indah. Contoh Al-Ghafur yang maha pengampun. Contoh lagi misalnya Al-Qadir ya. Al-Qadir. Al-Qadir yang maha kuasa. Terpuji enggak? Terpuji. Ya. Orang dengar, ini maha kuasa. Selesai. Berarti terpuji. Misalnya Al-Ahad yang maha esa. Terpuji enggak? Terpuji. Allah yang maha disembah. Terpuji enggak? Terpuji. Ya. Contoh Al-Hayyu yang maha hidup. Terpuji enggak? Terpuji. Jadi namanya langsung terpuji. Maha kuasa, maha esa, maha disembah, maha hidup misalnya. Al-Alim, maha ilmu, maha berilmu. Ini contoh nama-nama Allah. At-Tawwab, maha menerima taubat. Kita dengar langsung mengandung makna pujian. Tapi kalau Al-Murid, maha berkehendak. Dia tidak memiliki nilai pujian secara khusus. Kehendak macam-macam, kehendak ini, kehendak anu, paham? Sama Al-Fa'al yang maha melakukan juga tidak menunjukkan keindahan secara langsung, secara khusus. Oleh karenanya tidak dijadikan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Al-Makir, ini juga tidak bisa. Al-Makir, maha pembuat makar. Kenapa ini juga tidak bisa menjadi nama Allah? Karena Allah hanya dipuji ketika membuat makar kepada pembuat makar, tidak secara mutlak. Karena Allah dipuji, karena Allah hanya dipuji jika berbuat makar kepada para pembuat makar. Buat makar kepada para pembuat makar. Contoh Allah berfirman, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallahu wallahu
khairul makirin. Mereka berbuat rencana buruk, berbuat makar. Kita ngerti bahasa Indonesia makar, apalagi musim politik. Oh ini makar, udah ngerti. Wa makaru, mereka berbuat makar. Wa makar Allah, Allah juga berbuat makar. Tetapi makar Allah lebih hebat. Wallahu khairul makirin. Tapi kita muji Allah, Allah makarnya terhebat bagi orang-orang yang buat makar. Jadi mereka bikin makar, Allah balas dengan makar Allah. Mana yang lebih hebat, makar mereka atau makar Allah? Makar Allah. Tapi kita nggak mungkin menamakan Allah dengan Al-Makir, sang pembuat makar. Kesannya jelek. Jadi Allah hanya dipuji ketika Allah membuat makar kepada para pembuat makar. Adapun kalau cuma Allah sang pembuat makar nggak pantas. Maka makir bukan nama Allah. Ini contoh maksud saya. Nama Allah itu secara zatnya langsung menunjukkan kepada pujian. Paham? Masih bingung lagi Ibu? Salah Bapak-Bapak udah paham, Ibu yang jadi masalah. Nama Allah Al-Hakim yang maha bijak, terpuji nggak langsung? Nggak perlu, sudah dalam segala kondisi maha Al-Hakim maha terpuji, pasti terpuji. Dalam kondisi pun terpuji. Al-Hakim maha bijak misalnya. Al-Quddus maha suci, terpuji nggak? Terpuji. Al-Aziz maha perkasa, terpuji nggak? Terpuji, selesai. Tapi kalau Al-Makir, Al-Fa'al tidak jelas pujiannya, tidak langsung secara langsung. Dari sini nama-nama Allah harus memberi pujian secara langsung. Ini kaidah pertama, bisa kita sarikan bahwasanya untuk menentukan nama Allah harus memenuhi 3 persyaratan. Syarat pertama harus datang dalam Al-Quran dan sunnah. Karena nama-nama Allah, Allah yang kasih. Tidak boleh kita bikin nama-nama sendiri. Al-Ab, Al-Illatul Ula, Al-Aqil, tidak boleh. Syarat yang kedua bisa digunakan untuk berdoa. Doa ada berapa tadi Ibu? 2. Doa al-mas'alah sama doaul ibadah. Yang ketiga, dia harus maknanya indah secara langsung. Penunjukan keindahan secara langsung. Tidak mengandung makna yang tidak baik atau makna yang buruk. Ini kaidah pertama. Taib. Sekarang kita masuk pada kaidah yang kedua. Kaidah kedua. Kaidah kedua. Nama-nama Allah jumlah nama Allah tidak terbatas. Jumlah nama Allah tidak terbatas. Jumlah nama Allah tidak terbatas. Sebagian orang menyangka nama Allah cuma 99, padahal tidak. Ya, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menguasainya maka masuk surga. Sebagian orang menyangka 99 ini adalah pembatas, tidak. Tapi ini adalah bukan batasan, perhatikan, bukan batasan, tapi menunjukkan spesial. Seperti saya mengatakan, saya punya 2 anak yang hafal Quran. Apakah berarti anak saya cuma 2? Enggak, mungkin saya punya anak yang lain. Tapi yang hafal Quran cuma 2 orang. Terus saya mengatakan, Nabi mengatakan Allah punya 99 nama, siapa yang mau saya mau surga. Bukan berarti nama cuma 99. Tapi ini 99 nama spesial, hendaknya diperhatikan lebih dalam karena
sebab masuk surga. Tapi Allah punya nama-nama yang lain. Allah tidak membani untuk seluruh nama, tapi Allah khususkan 99 ini yang mungkin sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Padahal nama Allah lebih banyak daripada itu. Ya, pahamin maksudnya? Ya, jadi bukan batasan tapi menunjukkan spesial sehingga penting untuk dipahami, dihayati dan diamalkan dihayati dan diamalkan. Bisa jadi 99 ini makna yang paling global, makna yang paling dalam atau yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi ini nama-nama yang paling penting, nama-nama yang sangat urgen atau sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Penting dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan di dunia sehari-hari. Adapun dalil bahwasanya nama Allah lebih daripada 99 banyak ya. Pertama, dalil-dalilnya 3 dalil. Dalil-dalilnya pertama dalam hadis doa penolak kesedihan, dalam doa penolak kesedihan kata Nabi tadi, as'aluka bikulli ismin halak. Kata Nabi, aku mohon kepada engkau dengan semua namamu. Samaita bihi nafsak, yang engkau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama tersebut, yang nama-nama tersebut kau turunkan di Al-Quran. Au allamtahu ahadan min khalqik, dan ada nama-nama yang kau ajarkan kepada nabimu. Jadi nama-nama di Al-Quran ada di sunnah, faham? Ada au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Nabi mengatakan, nama-nama Allah itu ada yang di Al-Quran. Anzaltahu fi kitabik, yang di Al-Quran. Kemudian kata Nabi lagi, aw allamta ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada seorang dari hambamu, yaitu yang lewat Nabi. Yang Nabi diajarkan. Berarti dalam hadis kan? Nabi diajarkan berarti dalam apa? Dalam hadis. Kemudian kata Nabi SAW, awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaib indak. Nama-nama yang kau simpan dalam ilmu gaibmu. Yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Nah, inilah yang menjadikan bahwasanya nama-nama Allah itu ada yang Nabi tidak tahu dan bukan di Al-Quran. Berarti ada nama yang bukan di Al-Quran dan Nabi juga tidak tahu. Berarti nama Allah tidak terbatas, yang di Al-Quran pun hadis. Ada nama-nama yang Allah simpan. Yang Allah simpan berarti bukan di Al-Quran, bukan juga di hadis. Paham Ibu? Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Nabi SAW ketika bercerita tentang syafaatul uzma, ketika nanti di hari kiamat, Nabi diajari nama-nama baru. Jadi kata Nabi SAW, Rasulullah SAW cerita nanti hari kiamat ketika syafaatul uzma, ketika orang-orang minta syafaat kepada Nabi Adam menolak, kepada Nabi Nuh menolak, kepada Nabi Ibrahim menolak, kepada Nabi Musa menolak, Nabi Isa menolak, sampai kepada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW, "Tsumma yaftahullahu alayya," kemudian Allah ajarkan kepadaku min mahamidihi, tentang pujian-pujian kepada Allah, wa husni tsana'i alaihi, dan sanjungan kepada Allah, syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli, yang Allah tidak pernah ajarkan kepada seorang sebelumku. Jadi Nabi baru tahu. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, la uhsinahal an, sekarang saya belum tahu. Nanti hari kiamat Nabi diajari nama-nama baru. Berarti Nabi sekarang tidak tahu. Ini dalil bahwasanya Nabi belum menguasai seluruh nama Allah. Karena nama Allah yang baru Allah ajarkan ketika hari kiamat. Paham Ibu sisi pendalilannya? Berarti nama Allah tidak terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja.
Demikian juga dalam hadis yang dalil yang ketiga, ketika salat malam Nabi berdoa, la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Kata Nabi, la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita ala nafsik. Yang maknanya, ya Allah, aku tidak mampu menguasai seluruh pujian kepadamu. Perhatikan, aku tidak mampu menguasai seluruh pujian bagimu. Aku tidak mampu menguasai seluruh pujian bagimu. Engkau sebagaimana engkau yang memujimu. Yang bisa menguasai hanyalah engkau. Anta kama asnaita ala nafsik. Artinya yang menguasai cuma dirimu sendiri. Berarti Nabi tidak bisa. Kalau Nabi menguasai seluruh nama Allah, Nabi akan bisa memuji Allah dengan seluruh nama-namanya. Tetapi ternyata Nabi tidak mampu menguasai seluruh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Ibu? Anta kama asnaita ala nafsik, yaitu engkau yang bisa memuji dirimu sendiri. Anta kama asnaita ala nafsik, maknanya engkau yang bisa memuji dirimu sendiri. Berarti ada nama-nama Allah yang Nabi tidak kuasai. Ini ada mobil Honda B2490 SMA. Boleh minta kuncinya, parkir depan pagar orang. Honda B2490, tolong kasih. Taib, kemudian dalil yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nama Allah bukan cuma 99. Dalil yang keempat, ternyata setelah dicek ada 150 nama dalam Al-Qur'an maupun sunnah. 150 dalam Al-Qur'an ada 150 nama, kurang lebih 150 nama, menunjukkan lebih daripada 99. 150 nama. Paham Ibu? Ternyata setelah dicek dalam Al-Quran dan Sunnah ada berapa? 150 nama. Ini sudah 150 nama. Jadi bukan cuma 99. Setelah dicek Al-Quran dan Sunnah, dicek, dikumpulin, ternyata ada 150 nama. Ini yang ada aja 150 nama. Bagaimana lagi yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya? 150 nama. Dalam Quran dan hadis ya. Dalam Al-Quran dan hadis. Dan hadis. 150 nama. Kurang lebih 150 nama dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga menunjukkan bahwa nama Allah bukan cuma 99. Nah, 99 itu cuma nama spesial. Dari situ khilaf di antara 150 nama ini, mana yang 99, khilaf di kalangan para ulama. Mereka sepakat pada 89, mereka khilaf pada 10. Jadi dari 150 ini mana nama-nama yang dipilih untuk menjadi 99 nama yang hendaknya diberi perhatian lebih spesifik. Yang hendaknya diberi perhatian lebih spesifik, ternyata mereka sepakat pada berapa? 89. Dari 90 dan 89 sepakat semua ulama, inilah termasuk 99 nama, adapun 10-nya ada khilaf di kalangan mereka. Tetapi mereka berusaha mencari 99 nama tersebut. Intinya nama Allah lebih daripada 99. Ini agar apa faedahnya kita membahas ini? Agar kita tahu bahwasanya Allah itu maha indah, lebih daripada yang kita bayangkan. Yang kita tahu namanya saja 150 ini sudah luar biasa sifat-sifat Allah. Ternyata sifat-sifat Allah lebih daripada itu. Itu faedahnya. Faedahnya apa? Agar kita tahu kita tidak mampu untuk memuji Allah. Bahwasanya Tuhan kita itu jauh lebih indah daripada yang tidak bisa sampai akal kita. Sedangkan yang 99 nama atau 150 nama yang kita pelajari saja sudah menunjukkan bagaimana indahnya Allah. Bagaimana lagi yang lebih yang tidak kita ketahui. Paham, Ikhwan? Ikhwan paham terus. Akhwat.
Ibu paham nggak? Insya Allah ya. Lihat aja nanti ujiannya. Taib, kalau sudah kita lanjutkan kaidah berikutnya. Perlu diketahui ada hadis disebutkan gini, walillahi lillahi tis'atun wa tis'una asman. Allah punya 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menguasainya masuk surga, yaitu disebutkan 99, tapi itu hadisnya dhaif. Semua hadis yang menunjukkan 99 nama itu hadisnya dhaif. Yang sahih cuma sampai pada lafal Allah punya 99 nama. Yang khusus spesial. Adapun perinciannya semua datang dalam sanad yang lemah. Makanya para ulama khilaf tentang 99 nama tersebut, tapi mereka sepakat pada angka berapa? 89. Baik. Paham sampai sini, Ibu? Kita masuk pada kaidah ketiga. Atau saya jelaskan tadi, saya ulangi. Jadi nama Allah kita tegaskan aja biar masuk ujian. Nama Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah kurang lebih berapa tadi? 150 nama. Dari 150 nama dicari berapa? 99 apa? Nama spesial. Para ulama sepakat pada 89. Para ulama sepakat pada 89 nama. Adapun penentuan 10-nya ada khilaf. Adapun penentuan 10 sisanya ada perselisihan. Paham? Sampai sini, Ibu? Baik, kita lanjut. Kaidah keberapa sekarang? Ketiga. Kaidah ketiga. Setiap nama pasti mengandung sifat. Setiap nama pasti mengandung sifat. Karena Allah tidak memiliki nama tersebut kecuali mengandung sifat. Misalnya Ar-Rahim, nama Allah Maha Penyayang, berarti Allah punya sifat rahmat. Pasti Allah punya sifat rahmat, ya. Sifat. Dan nama-nama Allah, jadi misalnya Ar-Rahim. Ar-Rahim ini apa namanya? Maha apa? Maha penyayang. Berarti Allah mengandung sifat rahmat, sifat ar-rahmat, sifat sayang. Sifat sayang. Karena Allah tidak dikatakan Maha Penyayang kecuali memiliki sifat menyayang. Ini udah jelas. Berarti setiap nama pasti mengandung apa sih? Sifat. Dari sini di antara bantahan orang yang mengatakan sifat Allah cuma 7 misalnya atau 8. Kita bilang nama Allah banyak. Gimana dibatasi nama Allah? Sifat Allah cuma 7. Padahal setiap nama pasti mengandung sifat. Enggak mungkin sifat Allah cuma 7. Sifat Allah banyak. Semakin banyak sifat Allah semakin terpuji enggak? Sebenarnya mereka hanya membatasi nama Allah sifat Allah cuma berapa? 7. Yaitu al-ilmu, al-qudrah, al-iradah, al-hayat, as-sama' wal basar wal kalam. Mereka bilang sifat Allah cuma 7. Ilmu, kekuasaan atau kudrah, iradah, kehendak, kehidupan, maha hidup, terus mendengar, melihat, berbicara. Cuma 7. Ada tambah 1 idrak, yaitu menguasai. Yang benar nama Allah, setiap nama Allah mengandung apa sih? Sifat. Karena nama Allah sangat banyak, bahkan lebih daripada yang kita ketahui, maka sifat-sifat Allah sangat banyak. Sifat kesempurnaan. Setiap sifat pasti sempurna. Mengandung sifat yang sifat tersebut sempurna. Sempurna. Makanya dalam terjemahan kita tambah maha. Karenanya dalam terjemahan kita tambah maha.
untuk membedakan. Kita tambah maha. Untuk membedakan dengan sifat makhluk. Untuk membedakan sifat makhluk. Contoh dalam Al-Quran, sifat mendengar dan melihat bagi makhluk dan sifat mendengar dan melihat bagi manusia. Sifat contoh, ini ayat di sinilah. Contoh sifat mendengar, dengar dan melihat. Pertama bagi Allah dalam Al-Quran. Yang kedua bagi makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, faja'alnahu sami'an basira. Perhatikan. Kata Allah, kami jadikan manusia tersebut mendengar dan melihat. Kami jadikan manusia tersebut mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat. Berarti manusia bisa mendengar, bisa melihat enggak? Bisa. Ternyata Allah, ini saya carikan ayatnya. Dalam surat Al-Insan, surat 76 ayat 2. Ini Quran surat Al-Insan, surat 76 ayat 2. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran tentang Allah, bagi Allah. Ayatnya sama, sami'an basiran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu sami'an basira. Perhatikan. Wa kana Allahu sami'an basira, surat An-Nisa ayat 58. 134. Quran surat An-Nisa 134. Lihat juga dalam surat ayat 58. Sama, sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Wa kana Allah sami'an basira. Allah, sungguhnya Allah itu apa? Mendengar dan apa? Dan melihat. Berarti sama dong dengan manusia. Benar, maknanya sama. Tetapi kita untuk bedakan, kita tambah sini maha. Karena meskipun Allah mendengar dan melihat seperti manusia, tapi dua hal yang berbeda. Perhatikan sini, contoh untuk membedakan. Ya. Misalnya melihat. Melihat. Allah makhluk. Bedanya apa? Kalau makhluk penglihatannya terbatas. Terbatas. Allah tanpa batas. Makhluk terbatas banyak. Kalau nggak ada cahaya nggak bisa lihat. Kalau di balik tembok nggak bisa lihat. Terlalu kecil nggak bisa lihat. Terlalu jauh nggak bisa lihat. Nempel di mata juga nggak bisa lihat. Terbatas. Kemudian juga didahului dari tidak bisa lihat. Didahului dari tidak bisa lihat. Bayi tidak langsung bisa apa? Lihat. Kemudian nanti melemah. Melemah. Lama-lama pakai kacamata. Lama-lama silinder. Lihat istrinya jadi dua. Ya enggak? Silinder bisa lihat dua enggak? Jadi dua. Sudah dua. Tahu-tahu jadi dua kamu. Nah, mata melemah. Melemah. Jadi sama-sama melihat, tetapi melihat Allah berbeda. Mendengar juga demikian ya, berbeda. Ini contoh tentang melihat. Melihat Allah, melihat makhluk, sama-sama maknanya. Jadi setiap sifat pasti, setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Dan setiap sifat pasti sempurna. Makanya kita tambah maha. Apa faedahnya kita tahu kaidah ketiga ini? Bahwasanya kita tahu sifat Allah sangat
banyak. Faedah, karena nama Allah tidak terbatas 99, tidak terbatas 99, berarti juga demikian juga sifat Allah. Paham nggak? Demikian juga sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Kemudian, semakin banyak sifat, Allah semakin terpuji nggak? Sifat Allah semakin agung. Satu aja sudah bikin agung, apalagi banyak. Ini faedahnya. Ini faedahnya. Paham? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Kaidah keberapa? Kaidah keempat. Kaidah keempat. Empat. Nama Allah, nama-nama Allah, al-asma, al-husna, al-asmaul husna, itu eh, a'lamun wa awsaf. Ya. Sebagai fungsinya sebagai nama, disebut dengan a'lamun. A'lamun. Dan fungsinya sebagai penunjuk sifat. Dan awsaf. Fungsinya sebagai penunjuk sifat. Sebagai penunjuk sifat. Sudah kita bahas tadi kan, setiap nama mengandung apa? Baik. Maka jika ditinjau dari nama, berdasarkan tinjauan ini, tinjauan sebagai nama, sebagai nama-nama, maka semua nama menunjukkan kepada Allah. Maka semua nama menunjukkan pada satu zat. Semua nama menunjukkan pada satu zat. Siapa? Kepada satu zat, yaitu Allah. Makanya disebut dengan asma Allah, kalau ditinjau dari alam, dia mutaradifah. Disebut istilahnya mutaradifah. Mutaradifah itu bahasa Arab artinya sinonim. Sinonim. Maknanya sama. Saya contoh ya. Allahu sama dengan Al-Ghafur. Enggak usah gitu. Al-Ghafur sama dengan At-Tawwab, Maha Pemberi Taubat, sama dengan Al-Qawi, sama dengan apa lagi? Misalnya Ar-Rahim, karena semuanya sama dengan Allah. Paham? Jadi kalau ditinjau dari nama tidak ada bedanya. Al-Ghafur, At-Tawwab, semuanya menunjukkan kepada siapa? Allah. Ini namanya berarti semua nama sinonim. Sinonim jadi tinjauan sebagai fungsinya sebagai nama. Karena kita bilang Ar-Rahim bukan zat yang lain. Ya Ar-Rahim, ya Al-Ghafur, semuanya maksudnya adalah Allah. Maka ditinjau dari penamaan, semua nama Allah sinonim. Paham? Ini kaidah, ini kenapa untuk bantah orang-orang Mu'tazilah. Adapun fungsinya sebagai penunjuk sifat, maka ditinjau berdasarkan tinjauan ini, maka nama Allah satu berbeda dengan yang lainnya. Setiap nama Allah berbeda dengan nama yang lain. Kenapa berbeda dengan nama yang lain? Karena sifatnya beda-beda. Paham?
yang lain. Paham Ibu? Maka kita bilang Al-Ghafur tidak sama dengan At-Tawwab. Tidak, At-Tawwab juga tidak sama dengan Al-Qawi. Al-Qawi juga tidak sama dengan Ar-Rahim. Kenapa tidak sama? Karena Al-Ghafur mengandung makna Al-Maghfirah. Sifat apa? Al-Maghfirah. At-Tawwab maksudnya qabulut taubah. Qabulut taubah, menerima taubat. Al-Qawi mengandung sifat apa? Al-Quwat, kekuatan. Ar-Rahim mengandung sifat Ar-Rahmat. Dan Al-Maghfirah tidak sama dengan menerima taubat, tidak sama dengan kekuatan, tidak sama dengan kasih sayang. Beda dengan ini, kalau ini sama semua. Yang sebelah kiri ini sama semua karena menunjukkan kepada zat yang sama, yaitu siapa? Allah. Adapun yang ini beda semua karena setiap nama mengandung sifat yang berbeda. Paham? Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan setiap nama Allah tidak mengandung sifat. Mu'tazilah mengatakan setiap nama Allah tidak mengandung sifat, makanya setiap nama Allah semuanya sama, sama-sama kepada Allah, tidak ada mengandung sifat. Nah, kita bantah dengan kaidah yang ini bahwasanya jika ditinjau dari sifat, nama Allah berbeda satu dengan yang lainnya. Sudah Ibu? Kayaknya sudah ya. Nanti ujian semakin berat. Bapak-bapak sih kuat aja, ibu-ibu yang belum tentu kuat. Yang penting paham dulu ya. Kalau Mu'tazilah perhatikan faedah Mu'tazilah menolak sifat Allah. Kenapa? Maksudnya panjang. Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah. Sehingga menurut mereka nama Allah semuanya sinonim. Semuanya sinonim karena kosong dari sifat. Karena kosong dari sifat. Jadi nama Allah hanya sekedar nama. Karena tidak mengandung sifat, ya Ar-Rahim ya Ghafur sama saja semuanya Allah. Adapun kalau Ahlus Sunnah hendak tinjauan apa dulu? Kalau tinjauan nama sinonim, tapi kalau tinjauan sifat berbeda satu nama dengan nama yang lainnya. Demikian saja Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Insyaallah kita bertemu di pengajian berikutnya dan biasa ujian dulu ya. Baik, demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.